Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita tentang Islam dan Iptek, bab ke-7, etos dan kode etik keilmuan. Bab 7 ini bab terakhir sebelum UTS yang mencakup 3 hal tentang etos keilmuan, kode etik keilmuan, dan wacana integrasi ilmu pengetahuan. Ini ada pengantarnya. Pertama, untuk pengembangan ilmu itu perlu ada 2 ikhtiar, ya. Untuk pengembangan ilmu perlu ada 2 ikhtiar. Yang pertama ada etos keilmuan, yang kedua ada kode etik pengetahuan. Jadi etos diperlukan sebagai semangat manusia dalam mencari ilmu, mengembangkan ilmu, menciptakan ilmu. Jadi kalau manusia itu memiliki etos atau semangat dalam menciptakan ilmu, menggali ilmu, mengkritisi ilmu, menyebarkan ilmu, itu berarti apa yang dibutuhkan untuk pengembangan ilmu berhasil. Kemudian kenapa perlu ada kode etik? Ya, jangan sampai orang itu mencari ilmu, membuat ilmu, menciptakan ilmu, mengembangkan ilmu, tapi untuk kemaksiatan. Kita melihat Hiroshima Nagasaki Jepang itu dibom sampai demikian parahnya, itu oleh benda yang dibuat oleh manusia dengan ilmu dan teknologinya. Narkoba yang semacam ini bahayanya juga dari manusia karena ilmu dan teknologi. Maka supaya manusia tidak terjerumus dengan ilmu pengetahuannya, maka perlu ada kode etik ilmu atau kode etik ilmu pengetahuan. Nah, etos keilmuan, ya, etos keilmuan itu semangat untuk ilmu, ya, semangat itu ilmu, ya, menciptakan ilmu, mengembangkan ilmu, mengkritisi ilmu, mengkaji ilmu, menyebarluaskan ilmu, itu namanya etos keilmuan. Etos keilmuan ini dapat kita jumpai dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabawi. Jadi dari ayat Al-Quran, Iqra, bacalah. Nun wal qalam wa ma yasturun, tulislah. Apa Al-Qalam itu? Al-Qalam pulpen. Jadi Islam itu pada abad ke-6 atau abad ke-7, ya, itu telah mengajak umat manusia untuk dapat membaca dan menulis. Luar biasa, ya, abad ke-7 itu, ya.
Saya dulu waktu kecil, tahun 60-an ya, itu banyak di RT-RT itu bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua-tua belajar membaca, belajar menulis. Karena banyak sekali bangsa Indonesia waktu itu masih buta huruf, belum mengenal baca dan belum mengenal tulis di Indonesia. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang mendorong kita untuk berilmu, senang ilmu. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah, dulu kita pelajari ya, menuntut ilmu itu wajib bagi orang Islam. Di sini siapa yang ingin mencapai kebahagiaan duniawi pakai ilmu, kebahagiaan ukhrawi akhirat pakai ilmu. Kedua-duanya ingin bahagia dunia dan akhirat pakai ilmu. Nah, inilah yang mendorong manusia untuk semangat berilmu. Nah, ini ya ayatnya ini ya, jelas ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi di sini Allah meminta agar umat Islam bisa membaca. Kemudian bismi rabbika, nah, di sini agar yang dibaca itu bacaan-bacaan yang diridhai Allah, yang bermanfaat. Ya. Kemudian Allah mengingatkan kalau Anda dapat membaca, dapat menulis, dapat ilmu yang banyak, menjadi ilmuwan yang hebat, jangan lupa manusia itu diciptakan Allah dari segumpal darah. Nggak usah kemaki gitu ya, nggak usah sombong. Kamu diciptakan oleh Allah dari segumpal darah. Nah, jadi kalau kalian jadi hebat, pinter, jadi akuntan yang hebat ya, bahkan tarafnya akuntan internasional umpamanya, ingat, wa rabbukal akram, yang paling terhormat adalah Allah, bukan akuntan taraf internasional, bukan, tapi Allah. Karena apa? Allah lah yang mengajari manusia bil qalam, dengan pulpen. Apa yang diajarkan? Sesuatu yang belum diketahui oleh manusia. Ya. Sekarang tentang kode etik ya, kode etik ilmu, yaitu pertama tauhid, yang kedua khilafah. Apa khilafah sini? Khilafah di sini apa? Perwakilan. Allah mewakilkan manusia untuk mengelola bumi dan isinya. Kenapa? Karena manusia telah diberi petunjuk 5 oleh Allah. Maka manusia diangkat sebagai wakil Allah di bumi untuk mengelola bumi dan seisinya. Dalam istilah namanya khilafah. Yang ketiga adalah ibadah. Ya, jadi manusia menuntut ilmu, mengembangkan ilmu, tapi juga beribadah. Yang keempat, ya, ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan di sini menurut Islam ilmu amali, ilmu yang diamalkan. Kalau amal yang ilmi, amal yang berdasarkan ilmu. Ketika kalian ikut Baitul Arqam di Sobron, situ ada spanduk yang bertuliskan ilmu amali dan amal yang ilmi. Berikutnya, kalau kita telah berilmu, mengembangkan ilmu, mengajarkan ilmu, jangan lupa mana yang halal, mana yang haram. Hati-hati, sebagai akuntan kalian nanti berat.
berat. Mau mengedit sebuah perusahaan sesuai dengan pesan atau tidak, objektif atau tidak. Nah ini kalian diuji ya, bagaimana kalian menjadi akuntan yang baik. Akuntan yang baik yaitu seperti ini mempunyai kode etik termasuk mengetahui halal dan haram. Kemudian adil, nah, ya adil, harus adil. Apa adil? Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Zulm, nah, menjauhi kezaliman, melukai hati orang lain, menusuk perasaan orang lain, melukai jasmani orang lain, itu namanya zulm, berbuat zalim. Penganiayaan ya, baik penganiayaan fisik maupun penganiayaan non fisik. Berikutnya istislah. Jadi selalu mempertimbangkan kepentingan umum. Penting nggak ini untuk saya? Oh penting. Untuk orang lain penting nggak? Oh penting. Nah, ini namanya memperhatikan kepentingan umum. Tidak hanya pribadi saja, pribadi, dirinya, keluarganya, dan masyarakat yang sangat luas. Yang terakhir yaitu dia. Dia ini ada kata doa yadi'u dia. Dia itu artinya hilang. Kalau di sini disilakan pemborosan, sia-sia. Kata dia itu secara bahasa artinya hilang, sia-sia, tidak ada gunanya. Ya, jangan sampai kita upayakan jangan sampai ada hal-hal yang sia-sia atau pemborosan. Para mahasiswa yang berbahagia, nah, sudah kita kupas satu persatu ya, tauhid, khilafah dan sebagainya. Nanti kamu baca lagi. Sekarang berikutnya adalah kita akan mengupas tentang wacana integrasi ilmu dalam Islam. Ada 3 model integrasi dalam Islam. 1. Islamisasi pengetahuan. 2. Pengilmuan Islam. 3. Integrasi dan interkoneksi pengetahuan. Jadi kalau kita pelajari dengan baik Islamisasi ilmu pengetahuan, bagaimana ilmu pengetahuan itu diislamkan. Jadi kalau kita mengupas tentang proses terjadinya hujan, itu kita sampaikan di depan anak-anak tentang apa? Ayat-ayat Al-Quran. Proses terjadinya manusia dalam kandungan ibu, kita sampaikan ayat-ayat tentang itu dalam Al-Quran ada. Termasuk akuntansi juga ada. Ayat yang membahasnya akuntansi juga ada. Ayat yang membahas perekonomian banyak sekali. Nah, kita masukkan dalam pembelajaran, dalam ilmu pengetahuan. Ya, kalau nanti kalian jadi guru atau dosen, ya sampaikan. Nah, itu berarti Anda termasuk orang yang berupaya untuk mengadakan islamisasi pengetahuan meskipun hanya satu bidang ya. Kemudian pengilmuan Islam. Jadi dalam Islam banyak ilmu. Ilmu hadis, ilmu fikih, akidah dan sebagainya itu harus dijelaskan objeknya apa, sistematisnya bagaimana, tujuannya apa, ya. Sehingga nanti
ilmu itu menjadi ilmiah. Dipelajari enak. Itulah namanya apa? Pengilmuan Islam. Yang ketiga apa? Hubungan integrasi yang berhubungan dengan hubungan antara Islam dan pengetahuan. Nah, itulah 3 model integrasi keilmuan dalam kajian kita pada pagi hari ini. Islamisasi ilmu pengetahuan. Memang Islamisasi ilmu pengetahuan itu pelopornya namanya Aqib Al-Altas, Sayyid Naqib Al-Atas. Itulah tokoh dalam Islamisasi ilmu. Kemudian berikutnya diawali dengan apa? Diawali dengan mengkaji asas metafisika. Yang kedua, epistemologi Islam. Kemudian baru Islamisasi ilmu. Itu 3. Yaitu ada asas metafisika, ada ada 3 hal ya, metafisika, kemudian epistemologi Islam, dan juga ada hal-hal yang telah ditemukan oleh para ulama ilmuwan yang terdahulu. Yang kedua, Ismail Roji Al-Faruqi. Program Islamisasi. 1, menguasai disiplin ilmu modern, harus ya, menguasai warisan Islam, apa yang telah ditemukan ulama-ulama terdahulu, menentukan relevansi Islam yang khas bagi setiap bidang ilmu modern, melakukan sintesis yang kreatif antara lain ilmu modern dan ilmu warisan Islam, dan menghidupkan pemikiran Islam. Nah, 12 langkah, nanti silakan kalian baca sendiri ya. 12 langkah dalam Islamisasi ilmu pengetahuan. Kritik terhadap ilmu pengetahuan. Memang manusia dalam melangkah ya, ada yang pro, ada yang kontra, itu biasa itu. Di mana-mana terjadi seperti itu ya. Ada pro, ada kontra, itu mesti ada demikian. Jadi ada di sini kita jumpai ada 2 tokoh yang mengadakan 3 tokoh ya. 3 tokoh yang mengadakan koreksian terhadap Islamisasi ilmu. Pertama Abdus Salam, yang kedua Pervez, yang ketiga Ahmad Khan. Abdul Salam ini menyatakan tidak ada sains Islam, nggak ada. Pengetahuan Islam nggak ada. Sains Hindu nggak ada. Sains Buddha nggak ada. Nggak perlu kita repot-repot membuat Islamisasi ilmu. Kalau Pervez menyatakan tidak ada sains Islam. Jadi upaya untuk Islamisasi ilmu itu akan sia-sia. Kenapa? Karena ketika ayat Quran itu diturunkan, ilmu pengetahuan belum tersebar, belum dikenal di Mekah itu. Jadi sangat sedikit sekali orang yang mengenal ilmu pengetahuan waktu itu ya. Sedikit sekali. Apa mungkin
penafsir menafsirkan sesuatu menafsirkan ayat-ayat dengan sesuatu yang tidak dikenal di kalangan orang Arab. Kemudian Ahmad Khan, tujuan Islam itu bukan islamisasi ilmu, tapi tujuan pokok adalah moral. Ya, moral. Bukan untuk menjelaskan fakta-fakta sains. Ini 3 orang kalian hafalkan dengan baik. 1 Abdul Salam, Pervez, dan Ahmad Khan. Berikutnya, pengilmuan Islam. Jadi secara harfiah, pengilmuan Islam berarti menjadikan Islam sebagai ilmu. Dengan pengilmuan Islam yang ingin ditujunya adalah aspek universalitas klaim Islam sebagai rahmat bagi alam semesta. Bukan hanya bagi pribadi-pribadi atau masyarakat muslim saja, tapi semua orang, bahkan setiap makhluk di alam semesta ini. Jadi sudah kita terangkan ya. Jadi bagaimana ilmu hadis itu disusun sebagai ilmu, memenuhi syarat-syarat sebagai ilmu, fikih juga demikian ya, akidah juga demikian, sehingga dapat dikaji dengan baik oleh semua lapisan masyarakat. Pengilmuan Islam. Jadi pengilmuan Islam itu kalau kita lihat dengan baik, Islam sebagai teks. Nah, jadi Islam sebagai teks apa? Islam mempunyai Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itu ada 2 teks yang dimiliki oleh manusia. Kedua, orang Islam itu selalu berupaya untuk menghubungkan antara Al-Quran dan Al-Hadis dengan realitas, baik realitas sehari-hari maupun realitas ilmiah. Nah, ini, ya. Kenapa demikian? Ya. Karena benar-benar agar Al-Quran dan Hadis ini dapat bermanfaat yang maksimal untuk mereka dan menghadapi berbagai masalah, baik itu yang berupa keduniaan maupun tentang keakhiratan. Proses pengilmuan Islam melalui 2 metode, 1 integralisasi dan objektifikasi. Ya, silakan nanti kaji ya. Nah, termasuk juga integrasi, interkoneksi. Jadi paradigma integrasi yang digagas oleh Muhammad Amin Abdullah, wah ini cukup menarik ya. Jadi ada 3 hal. 1, teks budaya manusia, hadroh an-nas, tradisi akademik ilmiah. Nomor 2, hadroh ilmu, dan tradisi etik kritis, hadroh al-falsafah. Jadi ada 3 hal ya, yaitu teks hadroh an-nas, budaya manusia,
yaitu yang kedua tradisi akademik ilmiah, ya, budaya ilmu, dan tradisi etik kritis yaitu budaya falsafah. Demikian yang kita kaji tentang islamisasi ilmu, ya, integrasi ilmu pengetahuan. Selainnya ini kalian kaji baca sendiri ya.